Assalamualaikum. Halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari matematika dengan materi penyajian data. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker ketika berada di luar ruangan atau kerumunan, kemudian mencuci tangan setelah beraktivitas, makan makanan bergizi, berolahraga, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dijauhkan dari segala macam penyakit. Kali ini kita belajar menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Pertama, yang harus kamu lakukan adalah menentukan data terendah dan tertinggi. Kemudian, tuliskan data secara urut dari yang terendah. Lalu, hitunglah banyak data dengan memberi turus. Contohnya seperti ini. Di sini ada hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Kamu tentukan mana nilai terendah dan tertingginya. Nilai terendah adalah 60 dan nilai tertinggi 100. Kamu urutkan data dari nilai 60, 65, 70, dan seterusnya. Lalu, kamu masukkan semua data yang ada ke dalam tabel dengan memberi turus. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, yang harus kamu lakukan adalah menentukan gambar yang akan kamu buat. Kemudian, menentukan banyaknya data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Lalu, mengubah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada data pemberian vitamin A di Posyandu Jati dengan isi data, bulan, dan jumlah balita. Karena datanya balita, maka kamu dapat membuat gambar bayi atau balita. Lalu kamu tentukan data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Untuk data ini, satu gambar bayi mewakili 5 balita. Pada bulan Januari ada 30 balita, berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka kamu isi bulan Januari dengan 6 gambar balita.
Cara untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Kemudian tulislah data di sumbu mendatar. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Lalu buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Yang terakhir, pastikan jarak setiap data sama besar. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh diagram batang vertikal. Pada sumbu mendatar ditulis bulan kunjungan ke museum dan sumbu tegak ditulis jumlah pengunjung dengan jarak antar bilangan kelipatan 20. Lalu, ini adalah contoh diagram batang horizontal. Pada sumbu mendatar ditulis jumlah pengunjung dengan jarak antar bilangan kelipatan 20. Sumbu tegak ditulis bulan kunjungan ke museum. Diagram batang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari diagram batang: 1. Bentuknya memudahkan orang memahaminya secara langsung. 2. Mudah dalam membandingkan data statistik. Dan yang ketiga, mudah untuk mengetahui nilai statistik pada suatu kurun waktu. Sementara itu, kekurangannya adalah diagram batang biasanya hanya menampilkan nilai rata-rata. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis, caranya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat contohnya ya. Di sini ada contoh membuat diagram garis panen padi selama 5 tahun. Pertama, kita buat di sumbu mendatar nama tahun dan sumbu tegak jumlah padi. Kemudian kita buat titik pertemuan antara nama tahun dan jumlah padi sesuai dengan tabel. Lalu tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Diagram garis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Dapat mengetahui secara langsung perkembangan data dari pola yang tergambar. 2. Dapat membandingkan 2 atau lebih diagram garis untuk menentukan perbedaan perkembangan dari beberapa data. Lalu kekurangannya yaitu hanya digunakan untuk data yang bersifat kontinu dan perlu ketelitian untuk membaca diagram ini. Demikian pelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Terima kasih.